Reformasi militer Zhang Yuxia memicu badai, peta kekuasaan Xi Jinping runtuh. Di tengah terik panas bulan Juni tahun 2025, sebuah gempa politik mengguncang Beijing. Kematian mantan Perdana Menteri Li Keqiang, yang selama ini diselimuti misteri, kembali mencuat dengan klaim baru yang mengejutkan. Seorang pembocor informasi di saluran YouTube luar negeri Lao Dang menuduh bahwa kematian Li adalah sebuah pembunuhan yang direncanakan secara politik, melibatkan perencanaan detail, persetujuan tingkat komando, pelaksanaan di lapangan, dan penutupan kasus setelah kejadian. Menurut Vision Times, waktu pengungkapan ini bukanlah kebetulan. Hampir 2 tahun setelah kematian mendadak Li pada bulan Oktober tahun 2023, skandal ini sengaja dihidupkan kembali, hanya beberapa hari sebelum sidang pleno keempat Partai Komunis China. Berdasarkan norma partai, insiden seperti ini seharusnya sudah mereda dalam 6 bulan. Namun, insiden tersebut justru dihidupkan kembali dan dijadikan senjata politik. Sang pembocor mengklaim mengetahui seluruh operasi, menjelaskan bagaimana perintah diberikan, siapa yang mengeksekusinya, dan bagaimana penanganan pasca kejadian. Ini bukan teori konspirasi sembarangan. Waktu, isi, dan bingkai politik yang tepat menunjukkan adanya dukungan dari faksi internal yang kuat. Jika bahkan seorang mantan Perdana Menteri bisa dihilangkan secara teknis, maka pertanyaannya adalah, batas kekuasaan seperti apa yang masih berlaku di bawah pemerintahan Xi Jinping? Li Keqiang bukan lagi sekadar negarawan yang telah meninggal. Ia telah berubah menjadi simbol perlawanan yang menyeramkan, senjata politik yang diarahkan langsung ke jantung kekuasaan. Di kalangan elit, skandal ini dijuluki sebagai peringatan tokoh ternama, pesan terselubung yang menuntut Xi mundur secara sukarela, atau bersiap menghadapi keruntuhan. Kampanye tersebut direncanakan. Pertama, bom emosional diluncurkan dari luar negeri. Kemudian cerita tersebut menyebar seperti api di media sosial China yang diawasi ketat. Sementara corong partai tetap bungkam, tokoh senior seperti Ji Jian tetap diam, sikap diam ini justru menyuburkan rumor dan memperlemah legitimasi rezim. Gejolak di militer. Di saat yang sama, guncangan besar menggoyang struktur militer China. Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, Zhang Yuxia, mengadakan pertemuan reformasi tingkat tinggi yang langka dan berlangsung lebih dari 10 hari. Ini bukan pertemuan rutin. Kehadiran diwajibkan untuk semua perwira tinggi dari tiap cabang militer, kecuali, secara mencolok, para komandan dari 5 komando teater. Pengecualian ini sangat bersejarah. Sistem komando teater adalah reformasi andalan Xi Jinping, menggabungkan 7 zona militer menjadi 5, dengan alasan menyederhanakan komando bersama. Namun dalam praktiknya, justru memperlemah otoritas lokal dan memusatkan kekuasaan di tangan Xi. Tapi kinerja tempur menurun. Komando teater telah menjadi lembaga seremonial tanpa wewenang operasional nyata, yang tenggelam dalam birokrasi. Di bawah sistem lama, wilayah militer seperti Nanjing mengendalikan provinsi-provinsi seperti Jiangsu, Zhejiang, dan Shanghai, mencakup personel, logistik, dan pengerahan pasukan. Setelah reformasi Xi, kekuasaan berpindah ke masing-masing cabang militer. Hasilnya, kemandekan. Pergerakan pasukan membutuhkan persetujuan dari Komisi Militer Pusat. Promosi dipenuhi birokrasi. Departemen Jenderal yang dulu terpadu, staf umum, politik, logistik, dan persenjataan, dipecah menjadi 15 departemen tumpang tindih, menciptakan kekacauan dan perebutan pengaruh. Agenda baru Zhang Yuxia sangat jelas. Hapus sistem komando teater Xi, kembalikan 7 wilayah militer, dan bangun kembali 4 departemen inti. Ini tantangan langsung terhadap warisan militer Xi, dan pergeseran fokus dari loyalitas ke efisiensi. Di tubuh militer, konsensus mulai tumbuh, sistem teater bukan aset, tapi beban. Hanya Departemen Jenderal yang lama yang benar-benar mampu menopang kesiapan tempur PLA. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, pimpinan militer membuka ruang diskusi. Perwira senior didorong untuk menyampaikan pandangan soal promosi, struktur organisasi, dan pengangkatan. Perwira rendah mengirimkan usulan lewat mekanisme pelaporan kelompok baru, model kuasi demokratis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah PLA. Dan perubahan yang secara diam-diam namun bermakna, pengaruh politik istri, yang dulu disimbolkan oleh Peng Liyuan, menghilang dari proses pengangkatan personel militer. Langkah besar Zhang tidak mungkin terjadi tanpa dukungan. Meskipun ia adalah anak pejabat senior dan wakil ketua, ia tidak memiliki wewenang untuk membatalkan reformasi inti Xi seorang diri. Implikasinya sangat dalam. Perintah itu pasti datang dari tingkat yang lebih tinggi, atau lebih tepatnya, dari pusat kekuasaan yang kini tidak lagi sepenuhnya dikuasai Xi. Kematian Su Qiliang menandai keruntuhan struktur kekuasaan China. Pada tanggal 8 Juni pemakaman Su Qiliang di pemakaman Babaoshan Beijing, yang dimaksudkan sebagai pertunjukan rutin persatuan partai, berubah menjadi tontonan politik. Mantan Presiden Hu Jintao menolak hadir. Peng Liyuan diminta untuk tidak muncul. Xi Jinping berdiri sendirian,
meneteskan air mata bukan hanya karena berduka, tetapi juga sebagai simbol keruntuhan otoritas. Su, mantan Komandan Angkatan Udara dan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, adalah pilar kekuasaan militer Xi. Ia membawa Zhong Xiaojun ke lingkaran dalam partai dan memungkinkan Peng Liyuan berperan di balik layar dalam urusan personel militer. Kini, dengan kematian mendadak Su Qiliang, jaringan koneksi pribadi, termasuk jalur istri, runtuh seketika. Ketidakhadiran Hu Jintao bukan sebuah penghinaan, melainkan langkah terukur. Daripada menghadapi Xi secara langsung, Hu memilih menghindari kekacauan sistemik. Strateginya, biarkan Xi tetap menjabat sebagai presiden seremonial, sambil secara diam-diam mencabut kendalinya atas partai, militer, dan ekonomi. Ini bukan belas kasihan, ini rekayasa politik. Aktivitas terbaru Hu Jintao, Hu Chunhua, dan Wang yang bukanlah bentuk komebak, melainkan satuan tanggap krisis yang dibentuk untuk membongkar rezim Xi yang terlalu tersentralisasi dan membangun kembali keseimbangan kekuasaan baru. Krisis Iran menyingkap kemunduran global China. Saat China bergulat dengan gejolak internal, posisinya di panggung global juga semakin tertekan. Pada dini hari tanggal 13 Juni Israel melancarkan serangan udara yang sangat terencana ke Iran. Hampir 200 jet tempur melancarkan 5 gelombang presisi, menghancurkan sistem pertahanan udara, pusat komando, pangkalan udara, basis rudal, dan infrastruktur nuklir Iran. Ledakan di fasilitas Natanz memicu kebakaran kimia yang melumpuhkan program nuklir Iran selama bertahun-tahun. Ilmuwan nuklir top Iran, termasuk mantan kepala energi atom Dr. Davani, dilaporkan tewas, sebuah pukulan fatal bagi kekuatan nasional Iran. Israel sebelumnya telah memberi peringatan secara diam-diam, bahkan menyampaikan pesan langsung kepada pemimpin tertinggi Iran, Khamenei, dan para pemimpin tinggi PKC, kami bisa menemukan kalian semua. Ini bukan pencegahan, ini pemaksaan intelijen secara terarah. Beijing tak mampu merespons. Kementerian Luar Negeri hanya mengeluarkan seruan klise untuk menahan diri, tapi tak mengatakan sepatah kata pun soal kekalahan Iran. Sementara itu, Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang malah menyampaikan belasungkawa kepada India atas kecelakaan pesawat yang tidak terkait, menandakan perubahan yang jelas. China secara efektif telah meninggalkan Iran. Mereka tak lagi mampu mendukung sekutu anti-Amerika tersebut. Industri pertahanan dalam negeri pun bermasalah. Senjata canggih masih sebatas prototipe. Sistem pertahanan udara belum siap diekspor. Jaringan satelit Beidou belum lengkap. Kekurangan chip masih terus terjadi. Pembelian senjata Iran dari China hanyalah etalase, tanpa kegunaan di medan tempur. Ini bukan penarikan strategis. Ini adalah penarikan paksa di bawah tekanan. Keruntuhan posisi militer Iran menandai keruntuhan lebih luas dari aliansi global anti-Amerika China. Myanmar, Korea Utara, Venezuela, bahkan Rusia, bisa menjadi yang berikutnya. Guncangan di patahan kekuasaan. Pengamat Zhang Feng melihat pola yang lebih dalam. Kematian Li Keqiang yang disorot kembali, reformasi militer besar-besaran, kekosongan yang ditinggalkan Su Qiliang, dan pasifnya China dalam krisis Iran membentuk rangkaian guncangan di sepanjang garis patahan PKC. Di pusatnya adalah redistribusi kekuasaan, menarik kembali kendali militer dari tangan pribadi Xi dan mengembalikannya ke struktur institusional. Rekonstruksi ekonomi menjadi fokus sidang pleno keempat mendatang. Koreksi atas vonis salah dan respons terhadap ketidakpuasan militer muncul sebagai jangkar dari keseimbangan internal yang baru. Tim Hu Jintao kini berupaya menstabilkan kapal partai, dengan mengorbankan Xi Jinping menjadi boneka di atas geladak. Secara global, kemunduran PKC bukanlah strategi. Itu adalah pengakuan terhadap batas kemampuan. Militer China belum siap untuk perang sesungguhnya, dan pengaruh internasionalnya menyusut dengan cepat. Dari kebangkitan politik Li Keqiang hingga keruntuhan strategis Iran, satu kenyataan mencuat, rezim ini retak dari dalam, dan kehilangan cengkeramannya di luar negeri. Setiap guncangan berikutnya akan terus merobek struktur kekuasaannya. Dan permainan berisiko tinggi di sepanjang patahan ini baru saja dimulai.